pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Jemaat GKJ Karangasem yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Rabi Roti 24 Maret 2021. Pagi ini saya ingin berbicara sedikit tentang kasih. Sebagai dasar dari tema pagi ini, saya ambilkan dari 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-14. Demikian firman-Nya. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ketika kita bicara tentang kasih dan berangkat dari definisi, maka seringkali kita akan mengalami kebingungan. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang kasih, akan lebih mudah bagi kita kalau kita berangkat dari kejadian yang nyata atau kisah nyata. Pada tahun 1987, pemberitaan di tanah air dihebohkan dengan lahirnya bayi kembar siam dengan posisi dempet di kepala. Pada saat itu akan segera diambil tindakan medis untuk memisahkan kedua bayi itu. Akan tetapi dari hasil CT scan ternyata tidak sederhana, karena yang melekat bukan hanya batok kepala, tetapi juga selaput otaknya. Konsekuensi dari pemisahan bayi dengan kondisi yang seperti itu, kemungkinan besar yang salah satunya tidak akan bisa diselamatkan. Itu sangat bisa dimengerti karena teknologi kedokteran pada tahun-tahun itu barangkali masih belum seperti saat ini. Sampai akhirnya ada dokter bedah saraf dari RSCM, Dr. Patmo Sancoyo, yang berani mengambil risiko untuk melakukan pemisahan bayi tersebut. Dengan ditangani oleh satu tim dokter dari berbagai macam keahlian, akhirnya lewat operasi yang berlangsung selama belasan jam, bayi itu berhasil dipisahkan dengan sukses. Artinya kedua-duanya selamat, sehingga kekhawatiran bahwa salah satu dari bayi itu tidak akan terselamatkan karena operasi terjawab sudah. Bayi itu kemudian diberi nama Juliana dan Juliani. Pada tahun 2019, media sosial dihebohkan lagi dengan berita yang viral. Dr. Patmo Sancoyo bersama istri berfoto di update dua sosok perempuan. Kedua sosok yang mengupdate Dr. Sancoyo itu adalah Juliana dan Juliani.
yang pada saat itu Yuliani telah menyelesaikan pendidikan S3 dan lulus sebagai doktor ilmu peternakan dari Institut Pertanian Bogor. Saudara kembarnya Yuliana telah menyelesaikan pendidikan dokternya dan diwisuda sebagai dokter dari Universitas Andalas Padang. Apa yang dilakukan Dr. Padmosansoyo tidak akan terjadi kalau tidak didasarkan pada kasih. Kedua bayi itu sampai dengan usia 5 tahun harus di dalam pengawasan yang intensif dari dokter-dokter ahli. Oleh karena itu, kedua orang tuanya kemudian dibawa ke Jakarta, diberikan tempat tinggal, diberikan kesibukan, sampai si kedua bayi itu berusia 5 tahun. Nah, dari cerita di atas bisa kita lihat betapa luar biasanya kasih di dalam praksis yang telah diberikan Dr. Padmosansoyo atas keluarga Juliana dan Yuliana. Dari kisah tadi bisa kita simpulkan bahwa di dalam kasih itu ada beberapa unsur. Salah satunya ikhlas. Kalau Dr. Padmosansoyo tidak ikhlas, pasti beliau akan memungut bayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian unsur yang kedua, selain ikhlas adalah kerendahan hati. Dr. Padmosansoyo tidak mengklaim bahwa keberhasilan operasi itu adalah keberhasilan pribadinya, tapi itu merupakan keberhasilan tim dan keberhasilan seluruh bangsa Indonesia. Nah, sekarang kalau itu kita kaitkan dengan kehidupan kita bergereja di GKJ Karangasem ini, kita menyadari bahwa usia gereja kita ini kalau diibaratkan bayi, ini masih bayi yang belajar merangkak. Banyak yang masih harus dipelajari, banyak yang masih harus disempurnakan. Oleh karena itu, kita sebagai jemaat GKJ Karangasem juga harus menanamkan kasih itu di dalam diri kita. Artinya kita ikhlas memberikan pelayanan dalam bentuk apapun juga di gereja kita, dengan harapan agar suatu ketika kelak nanti gereja kita ini bisa tumbuh dan berkembang. Saya kira itu sedikit contoh bagaimana kasih itu diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup ragi roti pagi ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang bersyukur padamu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ajarilah kami jemaat-Mu di GKJ Karangasem ini agar bisa memelihara dan mengembangkan kasih di dalam hatinya, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam aktivitasnya. Sehingga dengan kasih itu kami bersama-sama seluruh jemaat bisa mengembangkan gerejamu yang masih kecil ini, sehingga suatu ketika kelak GKJ Karangasem ini akan tumbuh menjadi gereja yang besar dan kuat, dengan jemaat yang kuat juga. Banyak dosa dan kesalahan kami Tuhan,
Hanya di dalam nama Putra yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus, doa yang singkat ini kami haturkan. Amin.